Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2856. My Novel. Sosok Master Xie Jian terbakar. Yun Wuxiang langsung berhenti. Dia datang dari sisi takdir yang lain, dan dia telah berhadapan dengan lelaki tua dari kota Kaisar Pedang sejak lama, jadi dia secara alami adalah orang yang luar biasa. Dengan kemampuannya, selama dia menangkap secercah napas kehidupan dari Lord Xie Jian, dia dapat membuat lawan mati bahkan jika dia ingin mati. Namun yang membuat wajah Yun Wuxiang muram adalah tubuh dao milik Xie Jianzun yang terbakar ternyata adalah sepotong kayu persik yang busuk. Dalam sekejap mata, Master Xie Jian berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Jimat zombie Li Dai Tao. Mata Yun Wuxiang sangat dingin, dan hatinya tertekan. Jimat rahasia semacam ini dapat dipadatkan menjadi sosok seorang kultivator, hidup dan hidup, dengan napas yang sama. Itu seperti boneka dengan jiwa. Para petapa hanya perlu menyelundupkan secercah jiwa ke dalamnya, dan mereka dapat muncul seperti orang yang benar-benar hidup. Belum lagi orang biasa, bahkan keberadaan di sisi takdir yang lain, sulit untuk melihat melalui titik ini. Seperti jimat jangkrik emas, jimat Li Dai Tao juga sangat langka, dan merupakan benda langka di sisi lain takdir. Yang terpenting adalah jimat zombie Li Dai Tao merupakan rahasia unik kaum Puritan, dan tidak seorang pun dapat memilikinya kecuali kaum Puritan. Dan Yun Wuxiang berasal dari kaum Puritan. Siapa yang memberinya jimat zombie Li Dai Tao? Yun Wuxiang menggertakkan giginya, menatap tajam ke kepala anjing Heiya yang tertekuk di tanah. Heiya tergagap dan berkata, "Tuanku, selama operasi ke Wenzhou, bukankah Anda mengatakan bahwa semuanya harus dikoordinasikan dengan ahli pedang jahat itu?" Dia mengatakan bahwa bertarung dengan Su Yi memerlukan beberapa kartu pertahanan diri, jadi. Yun Wuxiang sangat marah hingga 7 lubangnya dipenuhi asap, jadi Anda memberinya jimat zombie Li Dai Tao yang saya berikan kepada Anda. Heiya menangis dengan wajah anjing, "Tuanku, tidakkah Anda melihat bahwa dia menggunakan jimat ini tadi?" Yun Wuxiang. Dia sangat marah hingga menendangnya, dan kepala anjing itu membentur dinding aula utama dan tertancap di dalamnya. Jimat zombie Li Dai Tao, yang merupakan jimat yang disempurnakan secara pribadi oleh pendiri Puritanisme, adalah salah satu jimat dewa tertua di dunia. Alasan mengapa jimat ini dapat menjadi biografi rahasia sekte Puritan adalah karena jimat ini dapat membingungkan yang asli dengan yang palsu dan menipu dunia. Bahkan di gereja Puritan, tidak banyak orang yang dapat melihat misteri jimat ini. Jika bukan karena pengaruh tatanan takdir ini, aku pasti sudah secara pribadi pergi untuk membunuh Su Yi. Mengapa saya harus mengatur agar sampah seperti Anda mengambil tindakan? Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yun Wuxiang datang ke gerbang aula utama dan menatap langit di kejauhan. Dia penuh dengan kebencian. Hanya menyalahkan, dia meremehkan ahli pedang jahat itu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa iblis kecil akan begitu berani sehingga dia akan merencanakan melawannya. Tetapi Yun Wuxiang harus mengakui bahwa Xie Jianzun ini adalah bajingan. Sebelum merencanakan permainan pembunuhan perang Wenzhou, ahli pedang jahat ini telah gagal, dan menjadi jantung Ren untuk mati. Siapa yang mengira bahwa iblis tidak akan takut mati? Hal yang paling luar biasa adalah bahwa semua tangan kanan ahli pedang jahat ini semuanya bersiap untuk kematian. Siapa yang akan memikirkan hal seperti itu? Setelah waktu yang lama, Yun Wuxiang menenangkan amarah di hatinya, dan berkata, "Ikutlah aku kembali ke pengadilan rendah Sanxingguan." "Tuanku, apakah ini akhir dari masalah ini?" Kepala anjing Heiya berjuang untuk melepaskan diri dari dinding. "Jika kamu mampu, mengapa kamu tidak membantuku membunuh Li Sansheng?" kata Yun Wuxiang dengan dingin. Burung gagak hitam itu langsung menutup mulutnya. Karena Li Sansheng berada di Sungai Takdir, maka sisa-sisa kota Kaisar Pedang seperti Zhou Zhoujia dan Gong Ye Futu mungkin juga ada di sana. Tatapan mata Yun Wuxiang dalam, "Jika kau tidak menemukan tempat persembunyian mereka, singkirkan mereka terlebih dahulu, dan jangan harap bisa membunuh Su Yi itu." Yun Wuxiang melihat pembunuhan Wenzhou kali ini, dan bahkan ia harus mengakui bahwa tata letak Xie Jianzun sangat indah. Di area terlarang Jiuyao, ada banyak jebakan, saling terkait satu sama lain. Namun jika Su Yi sedikit saja ceroboh, ia akan berakhir tidak dapat diubah lagi. Di kedalaman langit berbintang di Wenzhou, ada banyak kaisar surgawi yang menunggu kelinci, dan bahkan ada tebing hitam yang bersembunyi dalam kegelapan, yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Ronde pembunuhan ini ditujukan pada Lu Hongpao. Di luar Wenzhou, ada juga jaring langit dan bumi. Setiap pembunuhan 3 kali itu diatur dengan sangat cermat, dengan semua upaya telaten dari Master Xie Jian. Dari sudut pandang Yun Wuxiang, bahkan seorang kaisar surgawi yang jatuh ke dalam rencana seperti itu pasti akan lolos. Namun,
dunia ini tidak kekal, Su Yi masih hidup. Lu Hongpo juga tidak mati. Alasannya adalah karena ada beberapa variabel yang tidak dapat dipikirkan oleh siapapun. Dan variabel terbesar di antara semuanya adalah Li Sansheng. Setiap konspirasi dan jebakan di dunia ini sama lemahnya dengan macan kertas dalam menghadapi kekuatan absolut. Kemunculan Li Sansheng dengan jelas menggambarkan hal ini. Satu orang dengan satu pedang, menekan Heya, mengalahkan 4 kaisar surgawi, dan menyelamatkan Lu Hongpo dari api dan air, dan tirani itu benar-benar kacau. Itu juga menyebabkan permainan yang awalnya merupakan permainan yang pasti menjadi berantakan. Semua ini membuat Yun Wuxiang menyadari bahwa jika dia tidak menyelesaikan sisa-sisa kota kaisar pedang seperti Li Sansheng, akan ada banyak variabel dalam berurusan dengan Su Yi di masa depan. Dan idenya sangat sederhana, perubahan yang terjadi padamu, Su Yi, tidak lebih dari sekadar terkait dengan sisa-sisa kota kaisar pedang. Baiklah, aku akan menggali sisa-sisa itu terlebih dahulu, dan memusnahkan semuanya. Ketika aku berurusan denganmu di masa depan, mari kita lihat siapa yang bisa datang untuk menyelamatkanmu. Tentu saja, Yun Wuxiang tahu dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa membersihkan sisa-sisa kota kaisar pedang sendirian. Itu sebabnya dia berencana untuk kembali ke pengadilan rendah Kuil Sanxing. Halaman bawah Kuil Sanxing, yang terletak di Sungai Takdir yang panjang, selalu tersembunyi dari dunia luar, dan tidak pernah menunjukkan jejaknya di langit abadi. Hanya keberadaan di tingkat Kaisar Surga yang dapat mengetahui bahwa di balik halaman bawah Kuil Sanxing berdiri Kuil Sanxing di sisi lain Sungai Takdir yang panjang. Kuil Sanxing terdiri dari ortodoksi tertua dari 3 Taois. Puritanisme atas adalah salah satunya. Tidak perlu bagi pengadilan leluhur Lixin Jianzai untuk tetap berada di dunia ini. Ketika Yun Wuxiang meninggalkan Heya bersamanya, dia tiba-tiba mengundurkan diri. Pengadilan leluhur Lixin Jianzai, yang telah berdiri di dunia selama jutaan tahun sejak era Kaiyuan awal, telah direduksi menjadi reruntuhan dan bumi hangus. Sampai Yun Wuxiang dan Heya pergi untuk waktu yang lama, sosok yang samar dan ilusi diam-diam muncul di reruntuhan halaman leluhur Lixin Jianzai. Itu memang penguasa pedang jahat. Dia melihat sekeliling dan melihat bumi hangus, vitalitas terkuras, dan pemandangan sunyi di mana-mana. Jiang Wuchen, aku kalah. Master Xie Jian menghela napas panjang, ini berbeda dari masa lalu, kali ini, aku sepenuhnya yakin. Untungnya, meskipun Su Yi adalah reinkarnasi darimu dan aku, dia tidak sepertimu. Dia tidak memiliki tipu daya dan perbuatan baik seperti itu. Bahkan jika dia kalah, aku senang. Di tengah bisikan-bisikan itu, Master Xie Jian diam-diam berjongkok di reruntuhan, sendirian dalam keadaan linglung. Sosok yang sendirian itu tampak sangat kesepian di tengah reruntuhan yang hancur. Dia pernah berkata bahwa aku tidak pernah memberinya kesempatan untuk berpikir tinggi tentangku. Mengapa dia harus berpikir tinggi tentangku? Mata Master Xie Jian penuh dengan kenangan, dan dia mengingat banyak hal. Apakah ada orang di dunia ini yang pernah berpikir bahwa, setelah Jiang Wuchen bereinkarnasi, apakah Lixin Jianzai akan bertahan hidup hingga hari ini tanpa Xie Jianzunnya? Apakah ada yang pernah berpikir bahwa jika tidak ada ahli pedang jahat lainnya, semua yang ditinggalkan oleh Jiang Wuchen akan dibagi-bagi oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya? Dalam beberapa tahun terakhir, para petapa di alam surga abadi ini hanya tahu bahwa dia, Xie Jianzun, memiliki temperamen yang kejam dan suka membunuh. Tetapi berapa banyak orang yang tahu bahwa sebagian besar orang yang dia bunuh adalah serigala bermata putih yang tidak berterima kasih kepada Jiang Wuchen. Jiang Wuchen telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya, menyebarkan berkah secara luas, tidak banyak orang yang berterima kasih atas kebaikannya, tetapi serigala bermata putih menangkap banyak dari mereka. Bagi Master Xie Jian, semua yang dia lakukan dalam beberapa tahun terakhir tidaklah salah. Bahkan dalam berurusan dengan Su Yi, dia tidak pernah menyesal. Di jalan latihan, pemenang dan pecundang. Tidak ada perbedaan antara baik dan jahat, dan jalan kultivasi pedang tidak boleh dibatasi oleh baik dan jahat. Jika kalah, akui saja, lalu bagaimana jika mati? Namun, iblis hati dari guru besar kota Kaisar Pedang benar-benar tidak mendengarkan dengan baik, mengatakan bahwa aku telah mempermalukan iblis hati. Guru Xie Jian mengingat kembali adegan pertemuan pertama dengan iblis hati, dan tampak sedikit tidak berdaya. Setelah waktu yang lama, dia berdiri. Cahaya senja matahari terbenam, rumput layu berserakan, dan kegersangan menyebar. Guru Xie Jian berjalan santai di rumah leluhur yang hancur sendirian, sosoknya perlahan menghilang di bawah matahari terbenam seperti darah. Guru pedang jahatnya telah bertindak sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah membutuhkan siapapun untuk meremehkannya, dan dia tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Tidak ada orang kepercayaan di dunia, aku membuat jalanku sendiri. Aku telah marah sepanjang hidupku untuk menjadi hari ini. Tidak seorang pun di dunia menghadapi matahari terbenam.
Kehancuran istana leluhur Lixin Jianzai segera menimbulkan sensasi di dunia dan menyebabkan gempa bumi besar. Memperkeras hati dan Jianzai. Hari pertama Kendo, kekuatan raja. Salah satu pasukan Tianjun teratas di Wuzhu Hulu. Tempat ziarah di hati banyak kultivator pedang di dunia. Namun, tempat itu diinjak-injak dalam satu gerakan dan berubah menjadi bumi hangus. Perubahan sebesar itu sudah cukup untuk memengaruhi pola dan tren pasukan Tianjun di dunia. Paviliun Jingtian. Suasananya suram. Semua tokoh besar saling memandang dengan cemas. Perang Kaisar Wenzu berakhir, hidup dan mati Suyi tidak diketahui, dan rumah pedang hati tajam dihancurkan. Serangkaian perubahan sangat mengejutkan hati orang-orang di dunia, dan juga membuat situasi seluruh wilayah surga abadi bergejolak. Leluhur tua itu benar, Suyi jelas bukan seseorang yang bisa dinilai oleh Paviliun Jingtian sendiri. Seseorang berbicara dengan suara yang dalam, memecah suasana yang membosankan. Kali ini, tidak ada yang memperdebatkannya. Suyi, mungkin penggarap pedang alam Xiaoyao bukanlah palsu, tetapi penggarap pedang ini terlalu istimewa. Belum lagi dia adalah reinkarnasi dari Jiang Wuchen, pencetus Lixin Jianzai, dan sekarang dia telah memicu perang kekaisaran dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana Paviliun Jingtian dapat mengevaluasi peran seperti itu? Belum lagi, ada banyak rahasia besar yang tersembunyi di dalam diri penggarap pedang muda ini, dan dia telah terdaftar sebagai musuh bebuyutan oleh banyak kaisar surgawi. Siapa yang memenuhi syarat untuk menilai keberadaan seperti itu? Leluhur tua, apakah kamu tahu keberadaan Suyi? Tiba-tiba, seseorang bertanya. My Novel. Chapter 2857. My Novel. Semua orang di aula menatap Patriark Yuliu, salah satu tetua paling senior di Paviliun Jingtian. Sebelum pertempuran Kaisar Wenzu terakhir dimulai, Patriark Yuliu telah meramalkan dengan akurat bahwa jika pertempuran ini dipentaskan, kemungkinan besar akan ada perubahan besar, jadi keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini tidak dapat diprediksi. Benar saja, semua ini menjadi kenyataan. Para kaisar keluar dan menyerang bersama, tetapi mereka gagal memenangkan Lu Hongpao dan Su Yi pada akhirnya. Semua ini telah membuat semua orang mengagumi penilaian Patriark Yuliu. Saya tidak maha tahu, bagaimana saya bisa tahu keberadaan Su Yi itu. Patriark Yuliu menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengubah topik pembicaraan, namun, dalam pertempuran ini, beberapa variabel yang terkait dengan orang-orang kuat dari sisi lain takdir muncul, dan dampaknya pada seluruh struktur dunia jauh lebih besar daripada yang dipikirkan semua orang. Ekspresi khawatir muncul di alis leluhur Yuliu, mungkin mulai sekarang, akan ada lebih banyak pertempuran kekaisaran yang serupa, dan keberadaan yang mengerikan dari sisi lain takdir juga akan muncul satu demi satu. Semua orang terkesiap. Bukankah ini berarti bahwa wilayah langit abadi akan menjadi bergejolak di masa depan? Tidak seorang pun dapat mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Leluhur Yuliu berkata, satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa setelah bencana ini, tidak peduli apakah itu kaisar berbaju merah atau Suyi, mereka pasti tidak akan menunjukkan wajah mereka lagi dalam waktu singkat. Begitu dia mengatakan ini, seseorang tiba-tiba datang. Leluhur tua, Tuan Master Paviliun, silakan pergi ke alam rahasia spiritual untuk melihat-lihat. Apakah Master Paviliun mengundang Anda? Patriark Yuliu tertegun, lalu dengan cepat bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Semua orang yang hadir terkejut. Di seluruh wilayah langit abadi, Paviliun Jingtian memiliki status yang paling terpisah dan misterius. Sebagian besar pertapa di dunia bahkan tidak tahu di mana rumah leluhur Paviliun Jingtian berada. Hal yang paling luar biasa adalah hampir tidak ada seorang pun di dunia yang tahu siapa pemilik Paviliun Jingtian. Selama bertahun-tahun sejak zaman kuno, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mencoba mengungkap rahasia ini. Bahkan beberapa kaisar surgawi penasaran dengan hal ini, dan berinisiatif untuk menghubungi orang-orang Paviliun Jingtian, hanya untuk mengetahui di mana pemilik Paviliun Jingtian berada. Sangat disayangkan bahwa para kaisar surgawi itu gagal menemukan informasi spesifik, hanya mengetahui bahwa pemilik Paviliun Jingtian adalah seorang wanita. Dia pernah bersumpah bahwa kecuali dia mau, dia tidak akan mengambil setengah langkah pun dari retret dalam kehidupan ini. Sederhananya, dia hanya ingin tinggal di tempat pertapaannya selama sisa hidupnya. Dan di Paviliun Jingtian, kecuali sekelompok kecil barang antik tua yang telah hidup menyendiri sepanjang tahun, tidak seorang pun tahu asal-usul Master Paviliun mereka sendiri. Bagi orang-orang penting di sini, ketika mereka bergabung dengan Paviliun Jingtian, mereka diberitahu bahwa Master Paviliun sedang mengasingkan diri. Hingga hari ini, tidak seorang pun pernah melihat Master Paviliun tersebut. Saya hanya mendengar dari beberapa tetua bahwa Master Paviliun tersebut telah mengasingkan diri sebelum berakhirnya era akhir Dharma. Ini juga berarti bahwa dalam jutaan tahun sejak berakhirnya era akhir Dharma hingga era Kaiyuan yang berlangsung hingga sekarang, Master Paviliun misterius itu tidak pernah muncul di wilayahnya sendiri. Ini keterlaluan. Namun, itu adalah fakta.
Sedemikian rupa sehingga di langit abadi, identitas Master Pavilion Jingtian telah menjadi salah satu misteri abadi. Alam rahasia spiritual, tempat di mana Master Pavilion Jingtian mengasingkan diri. Tidak seorang pun dapat memasuki dunia rahasia ini kecuali dia mengizinkannya. Ketika Patriark Yuliu tiba, dia melihat pemilik Pavilion Jingtian di sebuah pavilion di lereng gunung. Pihak lain sedang duduk di pavilion, menyeduh teh di depan tungku tanah liat kecil. Di satu sisi, ada juga seorang pria parubaya berjubah Tao, yang sedang sibuk memasak makanan lesat. Di pagar di sisi pavilion yang dekat dengan lautan awan, duduk seorang wanita anggun dan ramping dengan kain goni, menatap lautan awan di kejauhan, hanya bayangan punggungnya yang terlihat. Dan di luar pavilion, seekor rusa putih dengan bulu seputih salju dan lembut sedang mencari ramuan di antara bunga-bunga dan rumput hijau, dengan sikap santai. Mata Patriark Yuliu seperti sedang melamun. Dia sudah lupa kapan terakhir kali dia melihat Master Pavilion. Sekarang melihat Master Pavilion lagi, Patriark Yuliu, salah satu tetua senior di Pavilion Jingtian, tidak bisa tidak merasa seolah-olah dia telah meninggal dunia. Namun, tak lama kemudian, leluhur Yuliu menahan pikirannya dan membungkuk di luar pavilion untuk memberi hormat, "Bawahanku Yuliu, aku telah melihat penguasa pavilion." Sebelumnya, sekilas ia mengenali bahwa orang yang memasak hidangan seperti juru masak adalah Gunung Qiongqi, seorang lelaki tua yang mengikuti penguasa pavilion sebagai pengiring. Di masa lalu, di Sungai Takdir yang panjang, penguasa Gunung Qiongqi juga sangat terkenal, seorang raja iblis yang tiada taraf, pemilik Menara Pinghai, salah satu dari 13 lantai Tianyu abadi. Hanya saja, mungkin tidak ada yang tahu bahwa penguasa Menara Pinghai yang misterius ini sebenarnya adalah bawahan dari penguasa Pavilion Jingtian. Satu-satunya hal yang mengejutkan Patriark Yuliu adalah wanita berpakaian karung yang duduk di pagar. Menurut kesannya, tidak ada orang lain yang pernah mengunjungi alam rahasia spiritual ini untuk waktu yang sangat lama. Sama-sama, saya di sini untuk menanyakan sesuatu. Tuan Pavilion Jingtian berbicara. Dia duduk dengan santai di depan tungku kecil, memegang kipas pisang di satu tangan dan mengambil daun teh untuk membuat teh dengan tangan lainnya. Hanya melihat penampilannya, dia tampak seperti wanita berusia 30-an, pendiam dan lembut, selembut batu giok, mengenakan gaun Tao yang longgar dan sopan, dengan lengan bajunya digulung, memperlihatkan lengan seputih salju seperti akar teratai. Rambut rumo itu digulung dengan santai, dan jepit rambut bambu hijau tua disisipkan miring. Selain itu, tidak ada hiasan lain di sekujur tubuh. Seluruh orang itu tampak seperti kecantikan yang mulia dan anggun, tidak memukau atau menarik perhatian, tetapi memberikan orang-orang sikap yang sopan, alami, abadi, dan elegan, yang membuat orang melupakan kekasaran dan merasa santai dan bahagia. Namun, jika para petapa dari wilayah surga abadi tahu bahwa wanita cantik dan lembut ini adalah penguasa Pavilion Jingtian yang asal-usulnya tidak diketahui siapapun di dunia, mereka tidak akan tahu bagaimana perasaan mereka. Tuanku, tolong beritahu aku, bawahanku akan tahu segalanya. Leluhur Yuliu menjawab dengan sungguh-sungguh. Di dunia luar, dengan status leluhur Yuliu, sudah cukup bagi Kaisar Surgawi untuk mengalah. Namun di sini, untuk pertama kalinya, dia tampak sedikit pendiam. Penguasa Pavilion Jingtian bertanya, "Baru-baru ini, apakah ada orang dari sisi lain takdir yang menghantui alam langit abadi?" Baiklah, jika deduksiku bagus, telah terjadi perubahan besar di Wensu. Leluhur Yuliu tertegun sejenak, dan langsung merasakan kekaguman di hatinya. Dia yakin bahwa penguasa Pavilion tidak pernah meninggalkan dunia spiritual, apalagi menanyakan berita luar. Dalam keadaan seperti itu, penguasa Pavilion dapat memprediksi beberapa petunjuk dengan mengandalkan teknik deduksi. Cara semacam ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Di dunia sekuler, seorang sarjana dapat mengetahui urusan dunia tanpa harus keluar. Di sisi lain, Master Pavilion Jingtian dapat menggunakan kekuatan supernatural yang disebut teknik deduksi hebat untuk menyimpulkan banyak misteri dari aturan Zhou. Sambil menenangkan pikirannya, Patriark Yuliu menceritakan semua yang terjadi di Wensu. Ketika berbicara tentang Suyi, Patriark Yuliu sangat menyadari bahwa sosok gadis berpakaian karung di sisi pavilion bergerak sedikit. Namun, dia tidak terlalu peduli, dan terus berbicara sendiri. Setelah berbicara tentang perang Kaisar Wensu, mereka membicarakan tentang kematian Lixin Jiansai. Dari awal hingga akhir, tidak berani menyembunyikan detail apapun. Setelah mendengar semua ini, Master Pavilion Jingtian, yang membuat teh, mengangguk dan berkata, "Mengerti, tidak heran saya tidak dapat menyimpulkan salah satu variabel ketika saya menyimpulkannya. Ternyata itu terkait dengan Suyi." Pada saat ini, wanita berpakaian goni yang duduk di sisi pavilion tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Di mana Suyi sekarang?" Baru pada saat inilah Patriark Yuliu akhirnya melihat wajah wanita berpakaian goni itu, dan hatinya terkejut. Gadis itu sangat cantik, dengan wajah yang dingin dan halus,
mata berbintang dan gigi yang cemerlang, dan kulit yang seputih salju. Dia tidak mengenakan aksesori apapun di tubuhnya, tetapi dia memiliki aura yang alami dan halus. Kain goni sederhana membuatnya semakin memukau, dan kecantikannya cukup untuk membuat dunia memudar. Yang terpenting, Patriark Yuliu memperhatikan bahwa alis wanita ini secara mengejutkan mirip dengan Master Pavilionnya sendiri. Selama sepersekian detik, Patriark Yuliu memiliki banyak pikiran di dalam hatinya, dan dia berkata, kalau begitu keberadaan Suyi tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Gadis berpakaian karung itu sedikit mengernyit, dan menatap paviliun Jingtian Lord dengan matanya yang berbintang. Apakah kamu tahu? Nada suaranya dingin dengan sedikit kekakuan. Paviliun Jingtian Lord tertawa, dengan alis lembut dan kelembutan. Sudah kubilang sebelumnya, Suyi adalah variabel terbesar di sungai takdir yang panjang. Dengan segala macam tabu, sulit bagiku untuk menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengannya. Wanita berpakaian karung itu mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Tuan Paviliun Jingtian tampaknya tidak tahan, dan berkata, saya dapat mengirim seseorang untuk membantu Anda memperhatikan berita yang berhubungan dengannya. Tidak perlu. Wanita berpakaian karung itu berdiri dan berjalan keluar dari paviliun. Saya lelah, saya akan beristirahat dulu. Pergilah sendiri. Gunung Qionqi, yang sedang memasak hidangan sendiri, tertegun dan menghentikan gerakannya. Hari ini, Tuan Paviliun akhirnya mengundang Tuan Muda keluar. Dia berencana untuk makan dan berkumpul, tetapi siapa yang mengira bahwa Tuan Muda itu pergi tiba-tiba sebelum makanan siap. Tuan Paviliun. Jingtian berdiri, bermaksud untuk membujuknya. Tetapi pada akhirnya dia menghela nafas pelan dan berkata tanpa daya, anak ini masih memiliki terlalu banyak prasangka terhadapku. Akhirnya, Patriark Yuliu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuanku, apakah gadis itu juniormu? Tuan Paviliun Jingtian berkata, dia adalah putriku, namanya Lingran. Putri. Patriark Yuliu membeku semua berakhir, seolah tersambar petir. Kapan Master Paviliun benar-benar memiliki seorang putri tambahan? Kamu mundur saja. Pemilik Paviliun Jingtian jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia berhenti menyeduh teh, dan duduk di paviliun untuk bermeditasi sendiri. Leluhur Yuliu menahan keterkejutan dan keraguan di dalam hatinya, pamit dan pergi. Tuanku, Tuan Muda jelas-jelas sangat peduli dengan urusan Suyi. Ini bukan hal yang baik. Master Gunung Qionqi tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik. Master Paviliun Jingtian terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, pergilah ke dunia luar dan temukan cara untuk bertemu Suyi. Master Gunung Qionqi mengangkat semangatnya, jangan khawatir, Tuan, bawahan ini mengerti apa yang harus dilakukan. Master Paviliun Jingtian berkata, apa yang ingin Anda lakukan? Master Gunung Qionqi berkata tanpa ragu, sejak aku menjemput Tuan Muda dari domain dewa, aku pernah bertemu Suyi sekali, dan aku juga memperingatkannya untuk mundur meskipun dalam kesulitan. Tetapi bahkan aku tidak menyangka bahwa orang bermarga Su akan datang ke wilayah langit abadi, dan bahkan membuat keributan. Jika terjadi keributan besar seperti itu, maka aku akan berbicara dengannya dan benar-benar memutuskan hubungan antara dia dan Tuan Muda. Penguasa Paviliun Jingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, dan kamu terlalu merasa benar sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Suyi adalah seorang junior yang mengandalkan Kaisar Surgawi berjubah merah? Penguasa Gunung Qionqi tercengang, lalu apa maksud Tuan? Master Paviliun Jingtian berkata dengan lembut, bantu aku memberinya hadiah. Saat dia berbicara, dia mengambil ujung jarinya, dan sebatang bambu seputih salju dan sebening kristal muncul dan jatuh di depan penguasa Gunung Qionqi. My Novel. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.